Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya sehingga kita bersama-sama hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita masih ingat karena dalam sejarah di sana dituliskan bahwa Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah menurunkan wahyunya, yakni Al-Quran. Allah sengaja menurunkan wahyu Al-Quran di bulan Ramadan, khususnya pada tanggal 17 Ramadan yang terkenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Para pemirsa, ada satu hal penting yang mungkin harus kita fahami. Apa sih kedudukan dan fungsi Al-Quran bagi kita sebagai muslim dan mukmin? Yang jelas kedudukan Al-Quran bagi kita semua adalah sebagai pedoman hidup. Kalau dalam bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya adalah way of life of Muslim. Pedoman hidup. Sehingga dengan Al-Quran itu maka umat Islam khususnya tidak akan pernah mengalami kesalahan dalam langkah kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamasyaktum bihima kitabillah wa sunnatir rasul." Telah aku tinggalkan kepada umatku dua perkara yang apabila mereka memegang teguh menjadikan pedoman dalam hidupnya, maka mereka tidak akan pernah tersesat. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah Al-Quran, sunnatullah, dan yang kedua adalah sunnah Rasul. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini jelas bahwa Al-Quran bagi umat manusia, khususnya umat Islam, adalah sebagai pandangan hidup, sebagai pegangan hidup. Sehingga Al-Quran dengan pegangan yang selalu kita baca, yang selalu kita cari tahu isi kandungannya, maka fa insyaallah hidup kita akan selamat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka di sisi lain Al-Quran memiliki fungsi yang amat besar. Salah satunya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Tidak hanya itu, tetapi pada ayat yang lain, terutama pada Al-Baqarah juga ayat 185, Allah mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ada dua ayat yang menyatakan sama maksudnya, yakni bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk buat kita umat Islam. Mengapa tidak? Kalau kita mau mengkaji yang sebenarnya Al-Quran, maka banyak sekali hal-hal yang kita akan ketahui dalam Al-Quran. Mulai dari hukum-hukum agama yang halal, yang haram, yang boleh dilakukan dan yang tidak dibolehkan. Dan tidak hanya itu, masih banyak hal lain yang tentunya mengatur kehidupan manusia. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga dengan begitu, maka fungsi Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk buat umat Islam.
Kemudian fungsi Al-Quran yang nomor 2 bagi umat Islam adalah sebagai rahmat dan juga sebagai obat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah sengaja menurunkan ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran. Mereka berfungsi sebagai rahmat dan juga sebagai obat. Yang artinya umat Islam itu sendiri manakala mengalami kegundagulanaan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak perlu harus mencari tempat-tempat atau hiburan-hiburan yang tidak mungkin kita lakukan. Tetapi mereka hanya dengan membaca beberapa ayat dan surat Al-Quran saja, insya Allah hati yang gundah gulana akan sirna. Demikian pula kalau umat Islam mengalami satu kehidupan yang mungkin terpuruk, maka umat Islam bisa menggunakan Al-Quran sebagai penenang hatinya. Yang lebih dahsyat lagi, bahwa Al-Quran ayat-ayatnya mampu dijadikan sebagai obat, pengobatan penyakit apapun, termasuk penyakit hati dan bahkan penyakit fisik. Semuanya bisa berlalu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi yang ketiga, Al-Quran bagi siapapun yang membacanya, berapapun banyak ayat yang kita baca, maka Al-Quran akan mendatangkan pahala. Al-Quran akan mendatangkan kebaikan dalam diri seorang yang membacanya. Sebagaimana beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatan wal hasanatan asra. Misal atau misliha alif lam mim la harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, barang siapa yang sengaja membaca ayat-ayat Al-Quran, maka setiap hurufnya akan diberikan pahala oleh kebaikan oleh Allah sebanyak 10 kebaikan. Seperti contoh ayat pendek alif lam mim, itu tidak dihitung hanya 1 huruf, tetapi 3 huruf, yakni alif akan mendapatkan 10 kebaikan, lam akan mendapat 10 kebaikan, dan huruf mim akan mendapatkan 10 kebaikan. Begitu besar rahmatnya Allah yang diberikan kepada umat Islam melalui ayat-ayat Al-Quran, sehingga siapapun yang mau membaca ayat-ayatnya, maka dia akan diberikan pahala yang sangat banyak. Kemudian yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kebaikan kepada siapapun orangnya yang mau membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati, atau fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Perintah Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu besok akan datang kepada kita
kepada orang yang baca Al-Quran ketika datang hari kiamat. Untuk apa Al-Quran datang kepada kita? Tentu saja memberikan kebaikan, dan kebaikan itu adalah berupa pertolongan, yakni memintakan ampun kepada Allah, bahkan bisa jadi memindahkan kita saat kita berada di nerakanya Allah, dan kemudian lantaran syafaat dari Al-Quran maka kita akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal penting yang mungkin harus saya sampaikan kepada semua umat Islam. Zaman sekarang ini anak-anak kita sudah banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Mereka semuanya ngaji Al-Quran, tetapi yang tidak dilakukan satu, mereka tidak pernah membaca Al-Quran di rumahnya masing-masing. Anak-anak kita belajar di pondok, maka ketika di pondok dia baca Al-Quran itu. Ketika di rumah guru ngaji atau di surau, di masjid atau di musola, dia ngaji bersama ustadznya. Tetapi jarang sekali di zaman sekarang ini kita jumpai anak-anak kita yang menyempatkan beberapa menit atau beberapa jam untuk membaca Al-Quran di rumahnya masing-masing. Dulu kita masih ingat ketika listrik masih belum masuk ke area desa kita. Di malam-malam Jumat sering kita mendengar ibu-ibu yang sudah tua masih terdengar suaranya melantunkan Al-Quran, terutama baca surah Yasin. Tapi sekarang sudah jarang anak-anak kita yang kemudian di rumahnya mengumandangkan bacaan ayat Al-Quran. Padahal Rasulullah menyeru kepada kita, nawwiru manazilakum bisolah wa bitilawatil Quran, yang artinya berikan cahaya rumah kalian dengan sholat sunnah dan juga dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan sedikit sajian yang saya sampaikan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran menjadikan kita sebagai pedoman, dan kemudian semakin giat kita untuk membaca Al-Quran, dan juga semakin menggebu-gebu kita dalam mencintai Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini puasa kita, tarawih kita, dan bacaan ayat Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ke depan nanti kita bisa menggapai surganya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.